Untuk almarhum, beliau orang baik, termasuk orang tua kita juga, kakak kita juga. Dan Allah menempatkan almarhum bersama orang-orang baik kelak. Amin. Amin. Intinya semangat seorang Baron akan selalu ada dengan kebaikan-kebaikan. Banyak kenangannya, karena Baron itu orangnya ceria. orang yang punctual, orang tepat waktu, terus Almarhum Kang Baron itu buat saya pribadi itu mentor saya, guru saya. Baru pertama kali ngelihat Baron tuh Baron udah yang welcome, kayak orang udah kenal lama. Yang saya pribadi ingat adalah beliau itu orang baik. Kang Baron itu orangnya tegas. Beliau itu yang mengajarkan kami anak wali attitude sehari-hari, gimana cara beretitude dalam sebuah industri. Yang mengenalkan saya pribadi untuk recording gitar secara profesional. Ya mungkin ada juga yang berpendapat dia galak, tapi kalau menurut saya sih tegas banget. Banyak kasih advice. Secara sound, secara teknik recording saya banyak sekali mengadopsi teknik almarhum. Beliau orang yang katakanlah ya punya pengalaman banyak dari Gigi sebelumnya, terus juga beliau pernah kuliah di luar negeri kan. Dia beliau seniman sejati lah. Pokoknya beliau itu selain kami anggap sebagai orang tua kami, beliau adalah guru kami. Jangan nangis, jangan sedih. Kita rekaman di studionya Kang Baron tuh dari album pertama. Recording album pertama, kedua itu kan di studio beliau di Cilandak ya. Album pertama dan album kedua Kang Baron terlibat, karena kita awal-awal ketemu Kang Baron juga kan kita produksinya di studionya Kang Baron. Albumnya orang bilang album Cari Jodoh. Terlibat sampai album apa itu, Doaku Untukmu Sayang. Saya ngerasain banyak banget bimbingan dari beliau ketika saya take vokal. Ngasih pelajaran bagaimana cara recording yang baik dan benar. Termasuk lagu religi juga pada saat itu, Tomat. Bahkan almarhum itu sampai suges, oh ini sound yang benar, ini sound yang dipakai, yang ini jangan. Kemudian clean saya, lead saya, block, distortion atau crunch. Beliau almarhum semua yang mengarahkan itu, sehingga melekat sekali sampai saat ini saya memakai apa yang beliau sudah terapkan atau ajar. Juga mati sayangi. Sebenarnya yang paling ingat Kang Baron orangnya lucu. Sebenarnya lucu, sangat suka mengeluarkan banyolan-banyolan yang bikin kita ketawa. Adik yang udah lama nggak ketemu, nah gimana coba cara negornya? Kayak misalnya, "Hey brother," kayak gitu-gitu sambil meluk. Dia memang bener-bener kayak friendly lah, kayak bukan friendly lagi tapi udah kayak family gitu. Ada kata-kata yang mungkin kasar bagi sebagian orang, tapi mungkin itu juga jadi kata-kata yang kalau buat orang Sunda mah udah biasa aja gitu. Kayak misalnya ulah gitu tuh ya gitu Kang Baron tuh. Tapi maksudnya itu bukan kasar, karena orang Sunda juga kan udah biasa. Kemana ya areka dia ayo ya, udah biasa gitu, sapaan-sapaan gitu. Tapi itu menjadikan kata-kata itu menjadikan saya dan teman-teman wali semua jadi cair ngobrol sama Kang Baron. Ceplos-ceplosnya itu. Banyolan-banyolan yang bikin kita ketawa. Saya pikir orangnya gimana, formil atau gimana kan ya. Beliau tuh ganteng gitu. Pas ketemu beliau tuh lucu, sangat lucu dengan gaya Sundanya yang aduh. Dan kata-kata Sundanya yang lucu deh pokoknya. Bila nanti aku tiada. Sebenarnya itu Tommy sama Apoy sih, ntar dicerita kali itu. Bukan lucu sih. Sebenarnya kenangan memalukan sebenarnya. Kalau itu lain hal itu. Jadi kenangannya waktu itu kan pas mau recording album pertama ceritanya.
kan dulu kita stay di Ciputat. Kalau saya kan udah di Pondok Gede ya. Dari Pondok Gede tuh kalau misalnya ke tempat recording Kang Baron kan di dekat KKO tuh ya. Ke arah KKO, Marinir itu. Kalau Tommy sama Apoy sama Ovi itu dari arah Ciputat kan. Waktu mau recording di tempat almarhum, gara-gara salah puter sama Tommy. Saya sama Haji Apo itu naik motor dari Ciputat, dari base camp, dari kos-kosan. Kita mau recording. Nah, pas di Cilandak, itu perempatan Cilandak, itu kan gak boleh belok kanan langsung. Nah, Tommy sama Apoy itu nekat muter balik langsung di situ. Saya nggak tahu, bener-bener nggak tahu ini mah. Langsung ke daerah KKO, dicegat lah sama Marinir. Mau kemana? Gitu kan. Mau ke studio Kang Baron Pak, mau rekaman. Kamu nggak tahu sini nggak boleh belok kanan? Saya jawabnya, nggak tahu Pak, saya orang Bekasi, saya nggak pernah lewat sini. Tapi kan ada pelangnya, nggak lihat Pak. Ya, tetap aja dihukum, suruh jongkok, ditendang-tendang pakai PDL kan. Saya berdua disuruh jongkok sama Pak Tommy. Ya itulah kenangan lucu. Sampai ke sana, saya ceritakanlah sama Kang Baron. Wow, beliau ngakak abis, rasain loh. Nah gitu deh. Disuruh push up. Aja Apoy ketawa-tawa, pakai ketawa lagi. Pokoknya sedih banget sih. Gimana rasanya ditendang pakai sepatu PDL daripada disuruh. Biasanya gini, kalau supir angkot pun kalau belok di situ itu biasanya suruh push up di atas angkot. Untungnya Tommy sama apa nggak disuruh push up di atas motor karena nggak cukup kalau berdua kali ya. Akhirnya push up di jalanan. Dan itu alhamdulillahnya lagi pas disuruh push up itu pas bulan puasa. Saya ingat banget recording bulan puasa. Tapi alhamdulillah pas sudah album keluar, kalau nggak salah album ketiga keluar, kita main di Marinir Cilandak. Cerita dong sama komandannya. Wah, akhirnya jadi sebuah cerita yang menghibur dan kenangan yang manis lah buat kita. Seru-seruan. Jangan nangis, jangan sedih. Yang pertama, semoga ilmu yang sudah beliau amalkan dan terapkan kepada kami, pada saya pribadi akan menjadi jariah beliau. Untuk almarhum, beliau orang baik, Termasuk orang tua kita juga, kakak kita juga. banyak ilmu yang beliau amalin dan beliau juga salah satu orang yang tidak pernah pelit sama ilmu. Salah satu orang yang benar-benar cinta sama keluarga, cinta sama anak, sayang sama istri. Dan saya yakin juga beliau adalah salah satu penghuni surganya Allah. Kemudian Allah tempatkan di surganya Allah bersama orang-orang yang mukhlis, orang yang diridhoi Allah. Karena di akhir hayatnya kan beliau sakit ya. Ya kita tahu lah kalau orang sakit itu katanya orang sedang diangkat dosa-dosanya sama Allah. Mudah-mudahan sakitnya beliau sampai beliau menghembuskan napas terakhir adalah membersihkan segala dosa-dosanya beliau. Bekal yang menjadikan beliau ini masuk surga, bahagia di akhirat. Doa untuk Kang Baron, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Dan keluarganya diberikan kesabaran, ditetapkan kesabarannya. Semua amal ibadahnya dijadikan bekal yang menjadikan beliau ini masuk surga. dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya pribadi berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khuffatan min khufarin niran ya Allah. Jadikanlah kuburnya Kang Baron menjadi taman dari tamannya surga. Ya Allah, jangan jadikan kuburannya Kang Baron menjadi lubang dari lubang api neraka. Dan Allah menempatkan almarhum bersama orang-orang baik kelak. Amin. Amin. Ya pasti semua teman-teman wali juga ngerasa kehilangan salah satu maestro Indonesia lah, di mana karya-karyanya juga banyak dinikmatin sama masyarakat Indonesia, dan mudah-mudahan juga karya-karyanya yang memang bermanfaat buat masyarakat itu bisa menjadi amal jariah buat beliau, menemani beliau nanti di alam kubur. Intinya semangat seorang Baron akan selalu ada dengan kebaikan-kebaikan. Sang legendaris Kang Baron. Berjalan